Hai, gua Ronald. Gua di sini lagi bersama dua teman gua. Gue Lia, gue Lina. Nah, kali ini gua bareng-bareng di sini mau mengangkat suatu topik di mana ini menjadi keresahan bagi anak-anak muda yang baru tahu apa sih yang dinamakan real life atau dunia yang sebenarnya itu buat anak-anak muda itu seperti apa sih. Nah, kita mau bahas itu mulai dari akar masalahnya, baru nanti bicara tentang perspektif sudut pandang masing-masing kita, baru nanti balik ke kesimpulan. Oke, mulai dari Lia. Gue ngerasa sih belakangan ini di tongkrongan gue atau di teman-teman bermain gue tuh ngerasa resah sama kehidupan mereka. Mungkin mereka mempertanyakan dalam kehidupan mereka, karir mereka, mungkin hubungan mereka. Nggak menutup kemungkinan mereka bingung kenapa mereka ditempatkan di tempat itu. Nah, mungkin dari keresahan orang-orang yang ada di seumuran gue saat ini, mungkin saat ini gue umur 25 tahun, dan mungkin banyak orang yang rasa resah dengan kehidupan mereka dan mempertanyakan pola hidup mereka. Nah, sebenarnya banyak juga yang bilang hal ini tuh dinamain quarter life crisis. Apa sih sebenarnya itu? Nah, kalau view-nya sendiri adalah quarter life crisis itu saat dimana orang mulai bingung, mulai resah, mulai gelisah, mulai bisa dibilang panik ya. Kayak nanti kedepannya gue mau jadi apa ya? Gue sekarang posisinya di mana ya? Itu biasanya terjadi range umurnya itu di antara 20 sampai 30 tahun, dimana orang sudah terjun langsung ke dunia nyata dan biasanya ini sudah mulai self gitu. Jadi sudah mulai sendiri untuk bersikap dewasanya. Nah, ini juga biasanya mengandung aspeknya, misalnya mempertanyakan masa depan, biasanya juga mempertanyakan tentang finansial, tentang pekerjaan, tentang cita-cita, tentang dunia pendidikan yang aduh gue lanjut S2 atau enggak ya, aduh gue kapan nikah ya, atau segala macamnya, atau bahkan tentang sexuality, atau bahkan yang paling penting sih quarter life crisis tentang spirituality gitu. Jadi bisa aja tentang kerohanian dan segala macam, dimana mempertanyakan aduh gue sekarang posisi hidup sekarang di mana dan kedepannya mau kayak gimana ya. Itu biasanya quarter life crisis. Dan gak jarang orang-orang yang ngalamin hal itu mungkin ngerasa stres, mungkin ngerasa galau ya, mungkin overthinking juga, atau panik juga, ya, merasa kayaknya hidupnya tidak berguna, nggak punya harapan kayak gitu. Susah untuk ngambil keputusan, mempertanyakan dirinya sendiri, atau merasa nggak puas dengan apa yang dia capai kayak gitu. Itu sih mungkin hal-hal yang jadi keresahannya ya. Dan itu kalau kita lihat sendiri sih, kita pun nggak menutup kemungkinan ya ada di posisi itu kayak gitu. Dan sekarang kita mempertanyakan, aduh gue sekarang udah di mana ya titiknya kayak gitu. Sudah sukseskah gue, akan jadi seperti apakah gue, berdampak seperti apakah kehidupan gue. Mungkin kita juga adalah salah satu orang yang ada di quarter life crisis, karena ternyata usia kita juga ada di kuartal itu loh, kuartal mempertanyakan diri akan jadi apa kayak gitu. Oke, biasanya anak-anak seumuran 25 tahun gitu ya, dia mengalami masa-masa di mana mereka mulai terjun ke dunia yang nyata. Contohnya di dalam pergaulan paling gampang lah, atau di zaman-zaman sekarang tuh era apa-apa sosial media, di mana tren mereka itu dilihat dari sosial media atau kayak teladan apa gitu yang mereka lihat, lalu gue mau jadi seperti mereka. Akhirnya mereka coba capai tangga itu mulai dari bawah sampai ke atas, ternyata mereka nggak mampu untuk melangkahi step by step tangga tersebut, lalu mereka mulai jatuh dan terpuruk. Akhirnya mereka tuh kayak aduh, kayak gue udah gagal banget nih. Padahal ya, keputusan saat dia bilang gue sudah gagal itu adalah keputusan paling fatal, di mana dia bisa menilai kalau dirinya itu sudah gagal gitu loh. Nah, kadang-kadang penilaian itu adalah sesuatu hal yang paling penting di dalam memaknai satu hal, apalagi tentang krisis of life ini ya kan. Gimana sih menurut kalian berdua, kayak nilai apa sih yang benar-benar punya dampak besar buat kita, dan kalau kita misalnya gagal dalam mencapai nilai tersebut, resiko apa sih yang kita dapat? Gue lebih ke ternyata kita sebelumnya harus tahu tentang kalau kita sekarang posisinya di quarter life of crisis ini,
Jadi kita harus tahu strength kita, kekuatannya di mana sih. Kayak oh ternyata kalau misalnya gue adalah orang yang seneng banget sama ngomong, berbicara dan segala macam. Nah gue tahu nih kekuatan gue ternyata ada di ngomong. Gimana ya cara gue akhirnya punya view ke depan, kalau gue bisa memperdayakan talenta gue di mana kayak gitu. Terus gue tahu weakness gue, misalnya gue adalah orang yang tidak disiplin sama waktu dan segala macam. Oh gue tahu ternyata gue gali nih weakness gue apa aja kayak gitu. Terus tantangan gue di depan kayak misalnya yang zaman sekarang ngomong udah nggak penting, butuh digitalisasi kayak gitu. Jadi kayak aduh udah nggak ngerti lagi deh kayak gimana segala macam. Dan juga kalau misalnya kayak gitu, oh orang lain bisa kayak gimana dan kayak gimana, akhirnya gue ngelihat SWOT di dalam diri gue dan kesempatan-kesempatan apa yang bisa gue capai. Gue lebih ke situ sih cara menilai diri gue, dan akhirnya dalam quarter life of crisis ini gue bisa se-strong itu buat ngejalanin masa-masa ini. Benar banget sih, kalau yang gue alamin sih di masa-masa ini adalah orang tuh suka membandingkan dirinya dengan orang lain, khususnya dalam hal pencapaian ya. Contohnya mungkin ada buat kalian yang masih SMA, mungkin di masa-masa ini kalian bilang mau lanjutin studi atau enggak ya, mau lanjut ke kuliah atau enggak. Untuk kalian yang kuliah lulusan D3 atau S1, mungkin kalian akan mempertanyakan mau lanjutin sekolah enggak ya, atau Kerja mungkin di mana kerja ya? di mana ya, atau mungkin gue udah kerja nih saat ini, bener nggak ya tempat ini adalah tempat yang bisa ngebangun gue ke depannya, atau nggak linear jurusannya sama apa yang dikerjakan sekarang, karena yang penting kerja dulu aja. Atau mungkin ada juga, ini mungkin masalah kalian juga, ketika kalian ditanya tentang pasangan hidup, jodoh dan kapan lain nikah sebagainya, segala macam ya, mungkin hal-hal itu yang bikin kalian insecure mungkin di dalam diri kalian. Kok kayaknya semua orang udah ngerasa hebat di posisinya masing-masing, kenapa gue nggak bisa kayak gitu ya. Atau mungkin bandingin diri yang lain tentang pencapaian, oh ada tetangga gue nih yang udah keluar negeri, oh atau ada udah beli mobil, beli rumah, udah nikah, terus kehidupannya kayaknya udah enak banget, atau udah jadi, kalau sekarang kita bilang udah jadi apa, artis-artis Instagram kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita suka struggling di mana kayak tadi yang lo bahas tentang pasangan hidup, misalnya ditanya udah punya pacar belum? Kita saat itu belum punya pacar, tapi di satu sisi wah gue udah punya pacar dong. Habis itu kapan mau nikah? Pertanyaan kedua adalah wah kapan nih nggak gue mau selesai nikah? sampai situ Karena ya. nggak pernah puas, Habis itu kayaknya ada lagi. setelah itu kapan punya anak? Setelah punya Kapan anak nambah lagi? kapan nambah lagi? Iya. Kapan punya rumah sendiri misalnya gitu kan? Itu kita kadang-kadang tuh stres dan capek sendiri. Gimana sih kita Merespon pertanyaan merespon orang pertanyaan ya. yang seperti itu ya kan? Nah itu juga salah satu bentuk krisis di umur-umur segini lah ya, 25 sampai 30 tahun gitu loh. Langkah kita hari ini menentukan kita kedepannya akan seperti apa kayak gitu. Jadi mungkin hal yang bisa dilakuin adalah jangan membandingkan diri dengan banyak orang kayak Terima gitu, dengan diri orang sendiri lain. kali ya, karena nggak semua orang sama ya kan. Ada aja orang yang 21 tahun dia masukin life crisis ini, tapi ternyata dia sudah memilih dan memutuskan untuk oh iya dia mau nikah cepet kayak gitu. Sedangkan ada juga orang yang 21 tahun masih kuliah atau meniti karir atau segala macam kayak gitu. Lebih balik ke choice sih, apa yang kamu pilih menentukan langkah-langkah ke depan kamu kayak gitu. Karena nggak bisa ngebandingin, oh dia umur 21 udah punya anak 2 atau 25 tahun udah kayak gini kayak gitu segala macam. Karena hidup itu bukan perlombaan yang harus dikejar dan menentukan siapa yang menang atau yang kalah kayak gitu. Tapi tentang bagaimana menerima diri dan juga menikmati serta bersyukur tentang hidup itu. Kalau Ronald sendiri, Ronald krisis yang saat ini dialami, krisis life-nya itu sendiri apa sih? Kalau menurut gua sebagai muda-mudi, kadang-kadang tuh krisis hidup kita tuh sebelum kita berpikir jauh adalah krisis identitas. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa kita, di mana kita harus berada, kapan waktu yang tepat kita mulai show off misalnya, menunjukkan siapa kita, jati diri kita. Nah, krisis diri ini kadang-kadang juga menjadi sesuatu yang nggak pernah orang pikirkan gitu loh. Padahal itu adalah dasar dari segala bentuk kehidupan kita di masa yang akan datang gitu. Kalau kita nggak kenal diri kita siapa, gimana kita mau melangkah ke tahapan yang selanjutnya gitu loh. Gimana orang mau kenal lo kalau lo aja nggak kenal diri lo sendiri. Itu yang paling fatal sih menurut gua di dalam masa-masa orang mencari tahu siapa jati dirinya.
Ya, gue juga sering tuh merasa tentang identitas diri kayak gitu. Kayak, oh, gue sekarang posisinya di mana ya kayak gitu. Orang akan mengenal seorang Christina Natalina sebagai Christina Natalina yang apa ya? Orang akan menyebut Lina yang kayak gimana kayak gitu. Tentang image diri yang harus orang tahu dan juga harus gue tunjukkan kayak gitu. Karena bisa aja di satu perkumpulan dan di tempat lain gue bisa jadi orang yang berbeda kayak gitu. Gimana sih cara gue untuk menampilkan diri gue di dalam masa-masa seperti ini, misalnya gue sebagai anak atau ternyata gue yang nggak bisa nerima diri gue dan juga segala macamnya, hal-hal itu yang kayaknya in banget sama quarter life crisis ini. Jadi dimana kayaknya gue nggak bisa nerima gue nggak sebagus dia dan segala macam, itu kayaknya hampir semua orang ya Lia ya ngerasain. Kalau Lia sendiri, Nah, masa identitas diri ini penting banget. Kenapa? Karena setiap orang, khususnya di masa sekarang ya, nggak menutup kemungkinan mereka suka membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang mungkin kita bisa lihat di sekeliling kita. Mungkin bisa ada di Instagram, bisa ada di sosial Medsos. media, nah kayak gitu. Jadi mungkin kadang-kadang kita lupa identitas diri kita itu karena mungkin kita terpengaruh dengan lingkungan kita kayak gitu. Bukan kita yang mempengaruhi lingkungan, tapi lingkungan yang mempengaruhi kita. Jadi seakan-akan kita terbawa arus, ikut arus kayak gitu. Jadi ya udah, kita sesuai dengan pola pikir kita, mencapai sesuai dengan apa yang orang lain inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Makanya kenapa identitas diri itu sangat penting sih. sama kadang juga sering kalau identitas diri kita nggak punya pendirian. Misalnya kalau kalian yang masih 21-an segala macam milih jurusan atau segala macam itu based on orang tua atau segala macam, karena kita nggak tahu sebenarnya kita mau jadi apa. Kita nggak punya view ke depan kita 5 tahun 10 tahun ini mau jadi apa kayak gitu. Jadi kayak pengaruh sosial itu penting banget buat nentuin langkah kita. Justru kita diarahkan, bukan kita mengarahkan. Itu kan bagian tentang perkuliahan atau pendidikan ya. Kalau di pekerjaan misalnya, kalau lu nggak tahu, atau orang pertama lu nggak tahu diri lu sendiri, yang kedua orang lain nggak tahu diri lu juga. Contohnya misalnya gua itu adalah orang yang suka makan gitu, dan gua kasih tahu ke orang lain kalau gua tuh sukanya makan gitu loh. Nah, orang lain bisa cari gua kalau dia misalnya mau kasih tahu produk makanannya, makanan gue yang udah gue buat enak nih, kira-kira siapa ya orang yang pantas untuk mereview makanan gue. Nah, dia bakal cari orang-orang yang punya nilai di bagian situ. Contohnya tadi gitu, kalau lu aja nggak tahu identitas diri lu siapa, gimana lu mau jual diri lu sendiri ke dunia ini untuk menghasilkan sesuatu gitu. Atau lu, kalau orang tuh biasanya orang tuh kenal dari karyanya. Contohnya kayak penyanyi kan, oh dia ini seorang penyanyi. Kalau gua mau buat suatu lagu atau lirik, gue kayaknya harus tanya dia deh, karena dia adalah seorang penyanyi. Nah, itu adalah identitas diri kan gitu ya. Bisa dilihat dari karyanya, bisa dari lihat apa yang lu jual ke orang lain. Sebelum lu ngejual ke orang lain ya lu harus tahu dulu dong, gali dulu diri lu itu seperti apa. Bener Itu dari banget. aspek pekerjaan sih. Kembangin diri sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan talenta kalian, sesuai dengan bakat kalian, dan pastikan kalian bisa jadi ahli di bagian itu, di bagian hal yang kalian suka kayak gitu. Jadi jangan ikut-ikutan, jangan karena oh lagi ini untuk jadi YouTuber, semua orang jadi YouTuber. Oh lagi ini jadi bikin podcast, jadi semua orang bikin podcast. Jangan, kalau kalian ngerasa memang passion kalian bukan di situ, ya jangan ikut-ikutan. Jangan cuma karena kalian pengen yang penting kerja, yang penting aktualisasi diri, yang penting dianggap baik sama keluarga atau mungkin lingkungan kalian, yang nggak sampai situ sih sebenarnya. Justru kalian bikin krisis-krisis berikutnya berlanjut di depan kalian. Kenapa? Karena sebenarnya pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi yang dibayar kayak gitu. Jadi kalau kalian udah suka banget sama itu, ya tekunin kayak gitu. Jadi bikin kalian berkembang di situ. Biasanya quarter life of crisis ini di usia-usia awal atau di usia-usia kayak gue nih misalnya 25 tahun adalah momen resign terbesar kalau kita bisa vote. Karena apa? Ternyata mereka merasa gue nggak nyaman sama kerjaan gue nggak ngerti lagi gue selama ini ngerjain apa. Akhirnya memilih untuk resign dan berhenti karena ternyata mereka mulai mencari jati diri yang lain, atau bukan mencari lagi tapi menemukan oh ternyata gue nggak cocok sama kerjaan ini, passion gue di sini dan segala macam kayak gitu. Akhirnya dari resign ini bahkan ya sebenarnya nggak salah juga sih, jangan takut untuk resign karena ternyata kamu nggak pernah tahu kapan kamu menemukan jati diri kamu kayak gitu. Mungkin aja bukan sekarang, misalnya kita yang tadi bahas tentang identitas diri, mungkin aja ternyata gue nggak cocok kerja di bank, gue cocoknya misalnya jadi traveler atau misalnya vlog traveler kayak gitu, karena ternyata passion gue
daki Jalan-jalan. gunung, jalan-jalan, dan ternyata gue menghasilkan cuan dan uang dari situ kayak gitu. Ya jangan pernah takut untuk memulai hal-hal yang ternyata baru dan mungkin view-nya orang kayak ih ngapain sih, itu Disepelekan nggak ya. ada masa depan dan nggak segala macam, kayak karena yang tahu dirimu ya kamu kayak Nah, terus orang-orang yang berada di quarter life crisis ini juga adalah orang-orang yang ingin aktualisasi diri lewat finansial mereka kayak gitu. Jadi mereka sengaja kredit atau beli sesuatu yang sebenarnya bukan jadi suatu kebutuhan mereka Iya. kayak gitu. Jadi contohnya mungkin kalian mau dipandang baik sama teman-teman kalian, handphonenya harus Iya. iPhone. Biar berdampak, kelihatan berdampak biar ya. iya berkelihatan Oke. kayaknya Tasnya nggak sesuai mau dengan kalau masa misalnya kini, kayak bukan gitu. yang mewah. Branded dan lain sebagainya. Terus nggak mau juga kalian sengaja kredit atau beli elektronik atau mungkin kendaraan untuk buat derajat hidup kalian bisa lebih baik di pandangan orang ya. Atau rumah dan segala macam. Atau justru biasanya quarter life crisis ini yang paling sangat kita sering rasakan adalah tentang Berdampak tapi tidak jadi diri sendiri. Nah, itu juga perlu lo ketahui dan perlu lo gali atau kaji lebih dalam. Kadang-kadang kita mau melihat bagaimana orang lain melihat kita. Kita mau melihat bagaimana orang lain memuji kita atas keberhasilan kita gitu loh. Tapi balik lagi, kadang kita berdampak buat orang lain tapi kita nggak jadi diri sendiri. Nggak nyaman lah lebih tepatnya ya. Kalau lo nggak nyaman sama perubahan lo, apakah perubahan yang lo jalani itu adalah sesuatu hal yang baik? Gue rasa pasti enggak. Karena kalau perubahan itu membuat lo jadi lebih baik lagi daripada yang sebelumnya, itu adalah perubahan yang benar gitu. Tapi kalau lo nggak nyaman tentang perubahan yang lo lakukan, lo sudah masuk ke dalam jurang yang sangat dalam dan lo harus perbaikin itu. Kalau lo nggak bisa bangkit dari situ, lo akan terus struggling di tempat itu lagi, naik lagi, turun lagi, naik Jatuh lagi, bangun ya. naik terus. Nah, menurut gua juga yang kedua harus fokus kepada performa ya kan. Kadang-kadang orang tuh kayak ngelihat seseorang nih, pertama kan setelah berdampak lo ngelihat ke performa. Contohnya misalnya gue ngelihat Lia, wah Lia keren banget, dia bisa ngelanjutin studi ke S2-nya, wah gila gue pengen banget kayak gitu tuh ya kan. Padahal gue nggak tahu jalan yang Lia jalanin itu berat, susah, dia sampai berdarah-darah jatuh dan bangun misalnya, gue kan nggak tahu. Yang gue lihat atau yang orang lain lihat biasanya, wah kayaknya gampang banget, nggak nyampe 1,5 tahun udah lulus gitu, wah gila kayaknya bisa deh jadi dia. Padahal belum tentu. Nah kadang-kadang kita hanya fokus ke performanya gitu, nggak tahu fokus proses ke ya. jalannya gitu, dan dari awal dan finish akhirnya. Padahal yang paling penting adalah prosesnya kan. Proses lu bisa ngelewatin itu, semakin sulit jalan yang lu tempuh, semakin kuat lo ya. Itu bukan dari segi fisik ya, mungkin dari segi pikiran yang pertama, mental, baru Waktu, kesehatan pola pikir. mental ya. Karena menurut gua juga dalam menghadapi krisis of life ini, yang paling penting adalah akal sehat. Kalau lu nggak bisa gunain akal sehat lo, kayaknya segala sesuatunya akan tidak terarah gitu loh. Lu nggak tahu lu mau jalan ke arah mana, lu nggak bisa memutuskan. Apalagi contohnya bicara soal perasaan, kadang-kadang beruntunglah seseorang yang bisa mengendalikan perasaannya. Kadang orang kalau lagi emosi, lagi marah-marah, tombol keputusan itu yang mencet itu adalah si emosi tersebut, bukan akal sehatnya. Contohnya, wah ini orang besok harus gue balas nih, gue nggak terima diginiin. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena emosi yang menekan tombol keputusan itu. Dan mikir panjang. Padahal kalau lu pakai akal sehat, lu nggak akan mungkin melakukan hal yang seperti itu. Kita sebagai orang-orang yang berakal sehat nggak akan membalas suatu kejahatan dengan kejahatan. Nah, di saat kita juga misalnya mau berbicara di depan umum atau public speaking gitu, nggak mungkin juga gua mengemukakan suatu pernyataan itu bukan berdasarkan apa yang gua alami ya kan ya, tapi gua lebih mengarang cerita, berita bohong, sebar hoax ya kan ya. Dan balik lagi, nggak akan ada kebenaran di dalam dusta ya kan ya. Jadi lu jangan sampai nggak menggunakan akal sehat lu, karena itu paling penting ya sebelum lu juga beranjak
bisa lepas dari struggling lu tentang permasalahan hidup lu di masa-masa yang sekarang itu, ya akal sehat juga salah satu faktor yang paling penting. Gak jarang sih orang-orang yang di masa ini itu tuh nyesel ke depannya kayak gitu, atau mungkin ambil keputusan yang sepengetahuan dia aja kayak gitu, dan mungkin identitas diri ini, ikut-ikutan orang ini, dan mungkin segala permasalahan yang tadi itu tuh bisa berakibat yang membuat penyesalan ke depannya kayak gitu, dan tidak bisa terulang lagi. Ada masa, ada waktu di mana segala sesuatu yang menjadi tindakan kalian, pilihan kalian saat itu tidak bisa terulang lagi kayak gitu. Jadi pergunakan masa ini, itu bisa kalian pergunakan dengan baik, sehingga masa-masa quarter life crisis ini bukan jadi sesuatu yang menakutkan untuk kalian, bisa kalian alami. Karena mungkin gak jarang ya orang-orang yang ada di masa ini depresi akhirnya, atau mungkin melakukan tindakan-tindakan konyol atau bodoh yang sepertinya menakutkan kayak gitu. Gak jarang orang yang karena saking nggak punya kerjaannya akhirnya dia bunuh diri, atau mungkin saking nggak punya jodohnya dia menghalalkan segala cara. Ya udah, suami orang juga nggak apa-apa, atau saking nggak punya kerjaannya joget-joget di lampu merah, iya, ya, videoin atau bokeh. mungkin melakukan tindak kejahatan ya karena yang penting gue bisa hidup, bertahan hidup kayak gitu. Nah, mungkin banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan negatif gara-gara itu kayak gitu. Jangan sampai aja nanti di masa-masa hidupmu ini ada kata-kata yang bilang, kok gue nggak kayak gini ya, kok gue nyesel ya nggak pernah kesana, misalnya traveling kayak tadi. Nyesel banget gue nggak pernah kesana, padahal gue misalnya masih muda. Nyesel banget nih gue nggak S2 lanjut. Nyesel banget gue kerja di sini dan nggak resign waktu awal-awal. Nyesel banget gue punya temen dan komunitas yang ternyata nggak baik kayak gini, dan akhirnya terjerumus misalnya karena pertemanan yang tidak baik, akhirnya mengikuti gaya hidup yang tidak baik. Kok gue kayak gini dan segala macam, karena ternyata bukan quarter life of crisis, tapi quarter life ini yang menentukan kamu akan kayak gimana. Jadi jangan sampai aja bilang, ya mana sempat keburu tua kayak gitu segala macam. Itu jangan sampai aja sih ada kata-kata penyesalan seperti itu, karena ya nikmati dulu aja life-nya kamu sekarang. Nah, ada juga ternyata dalam masa quarter life crisis ini hal-hal yang memang jadi momok untuk kita ya. Misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah sangat amat basi dan kita juga sudah khatam, yaitu adalah kapan kawin, kapan nikah, sudah ada jodohnya kah atau belum. Yang lain punya pasangan, kamu kapan punya pacarnya kayak gitu. Itu hal-hal yang kayaknya sudah menjadi momok. Ih gila, gue 25 tahun masihkah ada yang mau sama gue jomblo kayak gini atau segala macam, atau pacaran mulu, kapan nikahnya dan segala macam. Itu gimana nih kalau dari lu? Ya mungkin gue ada di posisinya kali ya saat ini. Mungkin sebagian dari kalian mungkin tahu kalau misalnya ya memang saat ini orang-orang tuh nanya, kenapa sih belum punya pacar kayak gitu. Itu jadi pertanyaan yang sering banget orang tanyakan. Kenapa sih, bahkan mereka suka ambil paradigma sendiri dengan pemikiran mereka sendiri. Jangan terlalu pemilih lah, jangan tutup hati lah, coba buka hati lah kayak gitu. Atau mungkin mereka ngerasa pilih-pilih banget sih, atau mungkin ngerasa fokusnya terlalu fokus dengan pekerjaan, terlalu fokus dengan pencapaian kayak gitu. Pendidikan, padahal enggak kayak gitu. Padahal memang belum aja waktunya, tapi berbandingan orang, perkataan orang ya memang kadang-kadang suka seakan-akan lebih tahu daripada orangnya seperti itu. Kalau gue lebih ke arah jika seseorang sudah mempunyai pasangan, nah orang itu bakalan bucin gitu ya. Nah bucin itu bukan sesuatu hal yang buruk, tapi juga bisa menjadi hal yang buruk kalau lo nggak bisa menghandle atau memanage bucin lo ke arah yang lebih baik ya kan ya. Orang bisa saja salah atau sesat kayak misalnya gue ngelihat Lia, misalnya dia lagi gila-gilanya sama pasangannya, terus gue bilang, gila lu Li, kayak orang gila pacaran lu, nggak kenal teman, nggak kenal teman lagi semenjak lu punya pacar, kayak lu mulai susah buat nongkrong bareng atau ngobrol-ngobrol bareng kayak gini gitu. Bahkan gak jarang ada yang ninggalin keluarga ya di masa itu ya. Nah itu dia penting banget tuh di masa-masa orang yang udah punya pasangan hidup. Jadi masalahnya bukan tentang lu yang belum punya pasangan, tapi yang sudah punya pasangan pun ada masalah. Masalah lebih banyak menurut gua ya daripada lu nggak punya pasangan. Nggak punya pasangan tinggal lu cari pasangan, clear. Tapi yang udah punya pasangan, bagaimana caranya untuk yang susah itu mempertahankan, bukan memulai. Memulai itu gampang. Gitu ya. Biar nggak jadi toxic relationship. Ya. Nah, belum lagi kalau nggak cocok dan akhirnya harus berakhir udahan kayak gitu. Nah,
Gimana nih? Nah, kalau misalnya kalau gue sendiri nih ya ngerasain banget kalau sekarang 25 tahun apalagi siklus gue dimana misalnya real life gue ya, satu kantor tuh semua orang sudah punya pacar, bukan hanya kantor. Gue punya banyak komunitas dan rata-rata biasanya gue bahagia happy aja karena oh temen jomblo gue banyak nih kayak gitu. Nah tapi sekarang makin kesini semua orang jadi ini maksudnya berbagi beban ya, bebannya adalah semua orang sudah mulai mempertanyakan ya gue udah jadian nih ternyata sama ini, gue sama ini. Kita memang nggak sangat tidak memikirkan kayak gitu, tapi lama-lama jadi ke bawah arus ya. Oh iya ya, ternyata sudah memasuki waktu yang memang mau nggak mau mulai harus dipikirkan, bukan menjadi beban tapi memang mulai harus dipikirkan. Ini akan jadi banyak hal orang mempertanyakan, misalnya kayak kenapa kok belum punya pacar, masih nggak bisa move on ya sama mantan, atau masih mau jomblo dan segala macamnya, kayak nggak bisa nerima diri sendiri ya karena biasanya juga karena luka lama ya karena pernah disakiti keluarga yang ternyata punya kisah buruk misalnya broken home atau segala macam, punya luka batin yang ternyata mandang laki-laki tuh punya jiwa kekerasan dan segala macam, kayak ngelihat KDRT dan segala macam. Hal-hal itu juga yang bisa bikin orang ya udah gue hidup tanpa marriage kayak gitu. Itu banyak juga ya Pilihan ya, iya, pilihan hidup orang-orang. ya back to choice kayak gitu. Semua orang punya pilihan. Jadi jangan sampai kalian berpikir quarter crisis, life crisis ini hanya berlaku untuk orang-orang yang berhubungan dengan masa depan atau mungkin berhubungan dengan finansial dan lain sebagainya. Enggak, ternyata dalam relasi pasangan hidup ya, hubungan itu juga ternyata sangat berpengaruh nih, bahkan bisa menimbulkan krisis-krisis ke depannya. Dan yang paling berpengaruh itu keluarga sih, karena orang tua di masa kita 22 atau 23 tahun ke atas, pertanyaannya hanya akan kapan kawin, Kapan mama nih mau cucu? ya mama mau punya cucu dari kamu kan udah gede segala macam. Itu nggak gender ya, itu cowok ataupun cewek semuanya pasti akan ditanya kayak gitu. Jarang orang tua yang bilang ya udah nanti aja dan segala macam. Itu bisa perbandingannya kecil lah kayak gitu. Semua basicnya orang tua biasanya pasti akan minta anaknya untuk cepat bahagia dengan pernikahan. Nggak salah, orang tua itu nggak pernah salah karena orang tua itu mau anaknya bahagia. Cuma balik ke kita kayaknya turunan udah berubah ya. Kalau zaman dulu nikah 21 anaknya udah 3 kayak gitu. Kalau sekarang kayaknya tapi masih ada juga sih. iya, tergantung sih, itu balik lagi ke pilihan hidup. Nah yang paling terakhir tapi bisa dibilang juga yang paling utama adalah krisis iman, spiritualitas, di mana kadang-kadang anak muda itu percaya akan kekuatannya sendiri. Dia bisa sukses kalau dia berusaha, dan semakin giat atau ulet ya tekun, dia bakal bisa menggapai semuanya. Padahal oke, itu secara duniawi lu bisa mengejar apa yang ada di dunia ini, tapi secara rohani rasanya itu adalah hal yang perlu dan paling penting ya. Kadang-kadang lo bisa tersesat. Nah kalau lo bisa tersesat di dalam dunia lo, apalagi di dalam kerohanian lo ya kan, di dalam lo beribadah, berdoa. Kadang-kadang tuh anak-anak zaman sekarang ya masih suka menyepelekan. Misalnya kayak lo udah ngantuk banget habis beraktivitas harian, gue malas besok kayak berdoanya, gue mau tidur dulu. Itu hal kecil, sederhana menurut cara pandang orang lain, tapi menurut gua adalah hal kecil aja lu nggak bisa lakuin, apalagi hal besar. Tapi ya dalam perkara kecil ya, misalkan mau diberikan perkara yang lebih besar. Nah kayak contoh-contoh seperti itu aja lu bisa tinggalin, apalagi misalnya oke nih gua mau pergi untuk beli makanan dan ngumpul bareng teman-teman, tapi lu nggak berdoa, lu langsung main makan aja. Kadang-kadang lu mungkin berpikir, ya masa iya sih gue berdoa lipat tangan sendirian di saat di depan teman-teman lo yang bukan sealiran atau sekepercayaan sama lo. Nah, padahal kalau lo telisik lebih dalam ya kan, Roh Kudus itu tinggal di dalam lo dan dia akan menuntun lo gitu. Menuntun lo seperti apa sih ya? Berdoa bukan tentang lipat tangan tutup mata, tapi tentang lo kayak lo lagi WhatsApp temen lo atau pacar lo diem-diem. Orang lain nggak tahu. Lu cuma begini doang, tapi mata lu ngeliat ke depan, tapi tangan lu begini-gini. Pesannya tersampaikan, ya kan? Nah, yang penting tuh kayak gitu.
lo berdoa juga kayaknya nggak harus lo tutup mata, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, atau ya Bapak, ya begitu. Akhirnya orang lain, apaan sih lo pamer banget gitu kan, lo nggak mau, kadang-kadang lo tuh nggak mau digituin kan. Nah, berdoa tuh bukan tentang lo aktivitas yang lo lakukan, tapi hati lo, pikiran lo mengucap syukur kepada Tuhan. Itu aja terkadang lo masih belum sampai ke pemikiran yang seperti itu, makanya lo kadang-kadang bisa suka jatuh dan bangun. Lo datang beribadah atau datang kepada Tuhan melalui doa atau buka Alkitab atau cari quotes yang kayak di IG story gitu tentang quotes Alkitab. Ya, wah ini gue relate nih, ya kan. Nah, kadang-kadang lu mau buka Alkitab karena lu mau cari apa yang relate sama lu, bukan apa yang mau Roh Kudus tunjukin sama lu, ya kan ya. Bukan apa yang mau Roh Kudus berikan sama lu, tapi lu mau makan apa yang mau lu makan gitu loh. Lu tuh suka pilih-pilih. Harusnya tuh lu lebih bijaksana. Balik lagi tetap ke bijaksana. Bijaksana kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpikir menggunakan akal budinya atau akal sehat. Nah, situ lagi sih sebenarnya ini tentang itu berhikmat terus. ya, Berhikmat, mampu ya. membedakan mana yang baik dan yang buruk. Bijaksana, berhikmat ya. Berhikmat seperti itu sih. Biasanya kita di umur-umur krisis life kayak gini, biasanya kita hanya akan datang sama Tuhan itu saat kita ada trouble, saat kita ada masalah Kalau kayak kita gitu. jatuh ya. Saat kita bener-bener kayak ya kita nggak tahu lagi kita harus ngapain kayak gitu. Kadang-kadang belum tentu sampai di situ. Iya, Kadang-kadang udah bahkan- jatuh tertimpa tangga. Iya, baru Jatuh- nyari Tuhan. Jatuh doang belum tentu nyari. Pas Dan udah jatuh tertimpa bahkan tangga. sampai kita bikin promise, Tuhan aku nggak kayak gini lagi deh kalau misalnya kayak gini kayak gitu. Jadi hanya mencari Tuhan saat kita benar-benar butuh kayak gitu. Bahkan saat kita benar-benar yang jatuh dan sejatuh-jatuhnya baru ingat, oh ya I have God kayak gitu. Dan setelah itu mungkin kita bilang Tuhan habis ini gue setia. Ternyata kita jatuh dan mengulang kesalahan yang sama. Kita nggak bilang kita suci ya, kita pun ada di masa itu karena kita berbagi juga sama seperti itu. Cuma yang dibahas adalah tentang bagaimana akhirnya mulai belajar yuk sama-sama konsisten dalam hal spirituality ini kayak gitu. Itu untuk orang-orang yang ternyata jatuh bangun dalam Iman. kayak gitu. Dalam hal spiritualitas ini juga kadang-kadang orang-orang itu krisis life itu di bagian orang yang ingin dipandang rohani kayak gitu. Mungkin kalau yang tadi berjuang untuk taat Setiap kayak gitu. hari ngupdate saat teduhnya. Justru malah krisis life itu Quotes-quotesnya. terjadi Saat ada orang ngomong, ih puji Tuhan, luar biasa, alhamdulillah dan segala macam. Jadi mungkin ada juga beberapa kejadian di mana quarter life crisis ini terjadi pada orang-orang yang ingin dilihat rohani kayak gitu. Justru kadang-kadang orang yang melakukan kegiatan-kegiatan rohani justru malah mempertanyakan jangan-jangan apakah yang mereka lakukan itu tuh tujuannya untuk ya udah gue melayani agar Tuhan berkenan buat gue. Jadi kayak ada hal yang dilakukan butuh imbalan kayak gitu. Nah, kadang-kadang sih banyak orang juga yang menyalahgunakan spiritualitas ini kayak gitu untuk mencapai apa yang dia inginkan. Jadi memang manusia melihat rupa kayak gitu, tapi Tuhan melihat hati. Jadi apapun yang kalian lakukan dari hal terkecil apapun dipandang atau tidak, ya lakukan itu dengan tulus kayak gitu. Dan itu bisa membuat kalian ya lebih menikmati masa quarter life crisis ini dengan baik kayak gitu. Gak resah lagi, gak gelisah lagi, bahkan gak stres dan damai kayak gitu. Kunci utama dari spiritualitas itu adalah damai sejahtera kayak gitu. Kalau lo tenang, lo merasa damai, hal apapun yang lo lakuin itu akan sukacita sih kayak gitu, akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan kebaikan kayak gitu, dan lo berdampak bagi orang lain, jadi saluran berkat juga buat orang lain. Balik lagi ke quarter life of crisis ini, dimana orang ngerasa ini jadi krisis. Tapi ternyata kalau kalian punya tingkat spiritualitas atau iman yang tinggi, kalian tahu fungsi dan tujuan kalian hidup apa. Kalian tahu buat apa kalian hidup, masa depan kalian akan seperti apa, dan kalian akan tahu bagaimana kalian harus menghadapi. Ternyata kalian punya Tuhan di dalamnya untuk akhirnya nemenin kalian di dalam segala macam krisis yang kalian bilang ini krisis kayak gitu. Jadi gimana sih orang tahu kita bakalan tetap struggle ke depan adalah karena kita tahu kita berjalan sama siapa, ada Tuhan di samping kita. Nah, sekarang kita balik ke pemecahan masalah ini. Solusi. Kita akan bedah satu persatu langkah apa, tapi kita juga kadang nggak merunut ya, kayak nggak Random aja. Mungkin ini awal baru ke akhirnya harusnya seperti ini, nggak runut. Nanti lo bisa simpulkan menurut
cara pandang lu, karena kita bakal menyimpulkan juga menurut cara pandang kita masing-masing. Nah, kalau menurut gua yang paling penting dan yang paling utama adalah kasih. Karena Yesus bilang love yourself. Kalau lo nggak bisa mengasihi diri lo, gimana lo bisa mengasihi orang lain? Itu paling penting. Mengasihi diri itu seperti apa sih? Kayak gampangnya ya, kalau lo aja malas mandi, berarti lo nggak mengasihi diri lo sendiri. Kalau lo aja nggak mau sikat gigi sebelum lo tidur, gimana lo mau mengasihi diri lo sendiri? Hidup lo aja berantakan dimulai dari hidup lo. Gimana lo bisa melangkah kalau hidup lo masih berantakan? Nah, itu yang paling penting ya. Kalau gue sih mungkin kalau dari perspektif permasalahan quarter life crisis yang dari tadi kita bahas, coba silakan kalian punya waktu alone with God kayak gitu. Waktu dimana cuma kalian dengan Tuhan, cari tahu apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kalian. Setiap kalian diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah kayak gitu. Jadi kalian itu diciptakan dengan maksud yang mulia, maksud yang baik kayak gitu. Karena kalian adalah anugerah buat banyak orang kayak gitu. Nah, oleh karena itu saat masa-masa refleksi kalian, masa-masa alone with God kalian, silahkan cari akar masalahnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di kehidupan kalian? Kenapa sih kalian bisa ada di tahapan ini? Mungkin kalian merasa ada di masa krisis ini tuh kenapa? Mungkin kalian mempertanyakan karena kalian merasa tidak puas. Justru kepuasan sejati bisa kalian dapat hanya di dalam Tuhan kayak gitu. Jadi kalian gak akan peduli atau kalian gak akan mikirin overthinking tentang omongan orang lain kalau kalian tahu untuk apa kalian hidup, siapa orang yang harus kalian bahagiakan, dan tujuan kalian ada di dunia ini untuk apa kayak gitu. Jadi banyak kok orang-orang yang bukan orang kaya, bukan orang yang punya A, B, C, D, E, F, G, bukan, tapi orang yang bersyukur kayak gitu. Karena kata kuncinya selain kasih adalah bersyukur sih dengan kondisi kalian. Bersyukur gitu. Masih bisa bersyukur. Yang paling penting kalau lu nggak punya apa-apa untuk disyukuri, misalnya hari ini hidup gue sial banget, baru bangun tidur gue udah kepleset turun waktu mau ke kamar mandi jatuh misalnya. tangga lagi. Mau keluar, mau pergi, bensin gue habis ya kan. Kok sial banget sih hidup ini gitu pas ya. nyampe di luar ternyata gue nggak punya kuota internet ya kan. Mau nongkrong sama temen-temen ternyata udah pada balik karena gue terlambat sibuk ngurusin bensin dulu misalnya gitu. Nah, saat lu nggak punya apa-apa untuk disyukuri, ya setidaknya lu bersyukur, masih bisa bersyukur sih. Itu kata-kata simpel yang ternyata berdampak banget. Ya, nah, terus juga yang paling penting adalah lu harus kenali diri lu harus kenali juga siapa Tuhan lu. Nah, lu bawa semua kelemahan lu, keluh kesah lu, keresahan lu di dalam Tuhan, biar Tuhan yang menjadi gerak atau motor di dalam hidup lu, tapi juga disejajarkan sama aplikasinya gitu loh, dari apa yang sudah mau lo gapai. Nah, di saat itu lo bisa dibawa ke dalam suatu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dan lo bisa menjadi berdampak dan serupa dengan Kristus pastinya menurut gua. Nah, gue mau nambahin sih sebuah perumpamaan nih kalau yang tadi lo ngomongin. Gue tahu nih ada seorang tuan terus kasih tanggung jawab ke bawahannya, dia bilang kayak gini, tolong ya jagain sapi-sapi itu kayak gitu. Yang lo tahu tuh sapi makannya apa sih? Rumput ya. Tapi yang dilakukan sama petugas ini, dia tuh ingin melakukan yang terbaik biar tuannya tuh bahagia kayak gitu. Ya, dia kasih makan pizza, ya burger, ya sosis. Nah, tahu apa yang terjadi sama sapi-sapi ini? Mati. Ya, sapi-sapi ini malah keracunan, malah tidak sesuai kayak gitu. Setelah tuannya balik melihat apa yang terjadi, mungkin yang kalian rasa apa tanggapan tuan-tuannya? Marah dong. Marah ya. Kenapa? Sebenarnya hati si petugas ini sih baik ya, dia maunya biar si tuannya bahagia kayak gitu. Tapi yang dia lakukan salah kayak gitu. Kenapa? Karena dia hanya memikirkan perspektif dia, sudut pandang dia. Apa sih yang kira-kira tuannya mau kayak gitu, pemimpinnya mau? Padahal bukan itu. Ya, padahal harusnya dia bertanya sama tuannya. Untuk kalian yang kebingungan ya mengatasi quarter crisis life ini, silahkan jangan hanya kalian menurut akal pikiran kalian yang merasa oh harusnya seperti ini, baiknya seperti itu. Bukan, tapi cari tahu apa maunya Tuhan dalam kehidupan kalian. Itu sih satu hal yang jadi kunci banget, yang dasar dimana kalian bisa bertahan, berjuang, punya pengharapan yang tinggi lewatin masa-masa krisis ini. Gitu. Sedangkan kalau di quarter life crisis ini
Yang pertama mungkin jangan pernah takut nyoba ya, karena kenapa kita ngerasa mungkin ini stuck atau krisis adalah ternyata kita sudah nyaman sama porsi yang sebenarnya itu aja kayak gitu. Mungkin kita butuh point of view berbeda untuk akhirnya ngerasa oh ini bukan krisis tapi ternyata ini hanya tangga untuk kita naik lebih tinggi dan lebih tinggi kayak gitu. Jadi pertama jangan pernah takut coba, kedua temukan tadi identitas diri kamu itu siapa segala macam kayak gitu. Yang ketiga explore diri kamu, jangan pernah membatasi diri kamu dengan oh ya udah gue kerjanya ini aja, gue nggak usah segala macam. Tahu-tahu ternyata kamu bisa kerja dan juga bisa jadi jualan atau bisnis dari sudut yang lain dan ternyata itu bisa balance, atau bisa kerja dan kuliah itu pun bisa balance kayak gitu. Jangan pernah takut dan membatasi diri kamu kalau bilang kalau kamu oh gue nggak bisa, gue segini aja udah bersyukur kayak gitu. Jangan artikan bersyukur dengan merendahkan diri kamu yang ternyata kamu membatasi diri kamu, tapi bersyukur kalau kamu ternyata jadi diri kamu dan kamu bisa mengeksplor lebih dalam hal positif seperti itu. Dan kalau saran yang lain adalah kalau prinsip hidup gue adalah surrender kayak gitu. Even when I don't see it, even when I don't feel it kayak gitu, God working kayak gitu. Jadi kamu nggak pernah tahu, kamu bahkan lagi nggak ngerasa kayak gini. Gue bisa ngomong saat ini, gue bisa nafas segala macam, gue nggak ngerasain apa-apa, tapi God working kayak gitu. Jadi jangan pernah ragukan kekuatan Tuhan kayak gitu. Kadang gue ngerasa gue maunya A, tapi ternyata Tuhan kasih B dan itu pilihan yang sangat-sangat the best kayak gitu. Dan mungkin lo akan baru sadar setelah 2-3 tahun atau masa-masa tertentu yang kayak how great is our God kayak gitu. Jadi jangan pernah ngerasa oh diri gue stuck kayak gini-gini aja, tapi ngelihat how great our God kayak gitu. Jadi Tuhan yang baik yang sudah mengasih kita hidup, dan itu nggak akan sia-sia, dan itu nggak cuma-cuma kamu dijadiin, bahkan dari kandungan sudah ada planning. Kalau kata Amsal, masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Itu jadi poin yang penting banget dan pegangan aku banget sampai saat ini, karena dalam masa depanku ada harapan, karena harapan itu aku jalannya sama Tuhan. Point of view dari percaya ini adalah percayakan diri lu pada Tuhan, supaya Tuhan bisa membentuk lo menjadi orang yang percaya, yang bisa dipercaya orang lain. Itu yang paling Sama diberkati untuk menjadi berkat ya, lebih sebenarnya point of view-nya kita kayak gitu. Dan ini cuma sharing dari point of view-nya kita, nggak tahu juga life crisis kalian yang kalian hadapi itu ternyata seperti apa, dan kalian seberjuang apa sih, bahkan mau segala macam hal yang kalian lakukan. Semoga ini juga bermanfaat untuk kalian dan menjadi panduan juga untuk akhirnya kuat dalam life crisis. Terkadang bukan masalahlah yang menjadi masalah, tapi cara pandang kita yang salah lah yang akan menjadi masalah. Oke, selamat berjuang untuk menghadapi masa-masa ini ya, pasti Tuhan mampukan kalian melewati tahapan. Jangan lupa terima panggilan Tuhan di hidupmu. Fulfilling God calling. Dadah, God bless you. Thank you.